Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Muran dari kelas korosi paralel. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai efek bakteri anaerob pada besi. Oke, ini outline yang akan saya bahas. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi kalau di sini ini korosi itu bisa terjadi karena proses fisika, kimia maupun biologis. Jadi di sini korosi biologis itu yang akan kita bahas. Korosi biologis itu sendiri terjadi karena disebabkan oleh mikroba. Nah, mikroba itu ada macam-macam. Ada jamur, ada bakteri dan lain-lain. Dan yang kita bahas di sini itu adalah korosi yang disebabkan oleh mikrobiologis, yaitu bakteri. Lebih spesifiknya bakteri anaerob. Nah, ini sedikit kriteria dari bakteri itu sendiri. Dia ini mikroorganisme yang cukup kecil, makanya dia mudah untuk melakukan penetrasi ke dalam material logam dan membentuk koloni. Ini salah satu contoh biofilm yang dibentuk pada pipa besi oleh bakteri. Ini dibentuk oleh bakteri biofilmnya. Ini dia pakai mikroskop melihatnya. Nah, ini untuk bakteri itu sendiri sebenarnya kalau dalam kebutuhannya akan oksigen itu terbagi menjadi 3. Jadi ada bakteri aerob yang membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme, ada bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme, atau dia bahkan nggak bisa hidup tanpa oksigen gitu. Atau bakteri fakultatif anaerob. Nah, kalau berdasarkan mobilisasinya itu dibagi 2. Kalau tadi kan berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Kalau berdasarkan mobilisasi, yang pertama ada planktonic bacteria, yaitu bakteri yang bisa bergerak melalui fluida. Itu bisa berenang bakterinya. Terus ada Caesalia bacteria, itu bakteri ketika sudah melakukan proses metabolisme, yaitu membentuk lapisan biofilm berkoloni. Ini bisa dilihat dari fotonya. Itu yang merah itu planktonik, yang kuning ini udah Caesalia bacteria. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang berbahaya ini, yang menyebabkan korosi ini, itu bakteri Caesalia. Karena proses korosinya sendiri itu sebenarnya terjadi ketika bakteri itu sendiri sudah melakukan proses metabolisme, yaitu dengan diawali dengan membentuk biofilm. Namun ketika bakteri itu hanya belum melakukan metabolisme, hanya berenang seperti di sini, planktonic bacteria, cuman mengalir pada fluida, itu tidak menyebabkan korosi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang korosi yang disebabkan oleh bakteri anaerob. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu bakteri yang paling sering yang menyebabkan korosi itu adalah bakteri SRB. Bakteri SRB ini adalah bakteri anaerob yang tumbuh pada kisaran pH 2 sampai 9. Jadi dia bisa hidup di lingkungan dengan pH segitu. Ini salah satu contohnya, Desulfovibrio desulfuricans. Dapat dilihat. Nah, jadi ini cara kerja bakteri SRB itu sendiri, yaitu aktivitas bakteri ini terlihat dengan peningkatan kadar H2S atau besi sulfida. Nah, tapi jadi ini dia kerjanya itu mereduksi sulfat menjadi sulfit. Namun ketika nggak ada sulfat di lingkungan hidupnya, itu dapat digantikan dengan beberapa turunan senyawa organik seperti pirufat, yang dapat dikonversi menjadi asam asetat, hidrogen, dan CO2. Nah, jadi sebagian besar bakteri jenis ini tuh memproduksi enzim hidrogenase yang mengonsumsi hidrogen.
Nah, ini spesies bakteri SRB-nya. Jadi ada pembagian-pembagiannya lagi, genus-genusnya. Nah, ini yang pertama, Disulfovibrio desulfuricans. Ini seperti yang tadi digambar. Dia dapat mengkorosi besi, baja, stainless steel, aluminium stank, dan paduan tembaga. Dan itu temperatur hidupnya, range pH-nya, dan bagaimana cara dia melakukan proses korosi, yaitu memanfaatkan hidrogen dalam mereduksi SO42- menjadi S2- dan H2S. Nah, ini bakteri SRB lainnya. Dia dapat mengkorosi besi dan baja serta stainless steel. Temperaturnya pada 10-40 derajat atau 45-75-6 derajat. Jadi untuk temperatur hidup dan range pH untuk bakteri itu sendiri sebenarnya macam-macam, sangat banyak banget klasifikasinya. Kurang lebih sama aksi korosinya dengan yang lain. Ini Desulfomonas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberadaan bakteri anaerob. Nah, yang pertama ini adalah nutrisi. Karena bakteri produksi sulfat sendiri itu memerlukan nutrisi untuk melakukan proses metabolisme. Seperti nutrisi itu seperti sumber makanan gitu. Contohnya itu berupa sumber karbon, fosfor, nitrogen, dan sulfur. Nah, nutrisi-nutrisi ini dibutuhin sama bakteri ini untuk proses metabolisme. Jadi makanya untuk tempat hidupnya dia butuh tempat yang ada nutrisinya. Nah, yang kedua adalah air. Nah, air ini sangat dibutuhkan karena bakteri biasanya hidup di tempat yang lembab. Selain itu juga air itu juga jadi media transportnya bakteri buat pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dan air sebenarnya juga jadi sumber nutrisi dari bakteri itu sendiri. Temperatur. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, temperatur hidup untuk bakteri itu bermacam-macam. Tergantung bakteri itu bersifat psikofilik, mesofilik, atau termofilik. Nah, pada sulfat reducing bacteria ini atau SRB, itu biasanya temperaturnya berkisar luas dari 2 derajat sampai 80 derajat. Kecepatan alir. Nah, jadi kalau laju alir itu sendiri sebenarnya ketika semakin cepat itu laju alirnya itu mempersulit untuk si bakteri itu untuk berkoloni atau membentuk biofilm. Atau misalnya seperti kalau kita lihat di industri minyak dan gas itu, di pipa-pipa yang bertekanan cepat atau tekanan air yang tinggi itu, bakteri sulit untuk melakukan proses metabolisme atau membentuk biofilm. Tapi di aliran air yang stagnan atau lambat aliran airnya, itu cenderung disukai oleh bakteri untuk dihinggapi. Nah, ini pH-nya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi korosi bakteri anaerob, yaitu bakteri SRB. Nah, ini reaksi yang dapat terjadi, yaitu pada reaksi anodanya terbentuk Fe2+, dari katodanya terbentuk H hidrogen, terjadi proses penguraian air dari H2O menjadi H+ dan OH-. Dan yang seperti yang kita lihat itu SO42- diubah menjadi H2S karena depolarisasi katoda ini, proses ini. Dan hasil reaksi yang didapat, produk korosinya itu ada dua. Yang pertama adalah FeS, dan yang kedua adalah 3FeOH2. Nah, dapat dilihat itu overall reaksinya.
Ini produk korosinya. Oke, ini mekanisme biofilm pada bakteri anaerob. Nah, jadi proses biofilm ini itu sendiri adalah proses yang mengawali bakteri dalam melakukan metabolisme, yaitu mereka membentuk koloni dan membentuk lapisan film. Lapisan biologis itu sendiri, lapisan film itu campuran dari gel yang terdiri dari sel mikrobiologi beserta hasil ekskresi berupa eksopolisakarida dan juga air. Nah, ini dapat dilihat bakteri Asarbinia bertumpukan. Ini permukaan logamnya yang akan mengalami korosi. Nah, permukaan logam jadi media inisiasi bagi bakteri untuk berkoloni dan juga sebagai inisiator terjadinya korosi karena adanya diferensial aerasi atau perbedaan kandungan oksigen di bagian atas dan bagian permukaan bawah biofilm. Gitu. Jadi proses korosinya terjadi di situ. Nah, ini stage-stage-nya. Jadi awalnya seperti yang tadi, platonik bakteria, bakteri yang masih bisa berenang itu menempel pada conditioning film yang berada di permukaan logam. Nah, kemudian dia ketika menempel itu berkoloni. Nah, sesial bakteria ini mengekskresikan eksopolimer berbentuk semacam lendir slime yang adesif terhadap permukaan logam. Nah, bakteri ini mulai replikasi diri dan membentuk biofilm. Nanti ketika biofilmnya udah tebal, sedikit demi sedikit, bakterinya tuh mulai lepas. Tapi bakteri-bakteri yang masih tertinggal tadi masih kembali mereplikasi dirinya lagi kembali dan membentuk biofilm lagi secara berulang. Gitu. Dari stage 1 sampai stage 6. Nah, ini perubahan kondisi di bagian bawah biofilm yang terhalangi menyebabkan sulitnya nutrien untuk menyebabkan bakteri memiliki tendensi untuk menyerap nutrien dari material yang ditempelinya. Hal ini merupakan alur proses terjadinya fenomena korosi mikrobiologi pada sistem. Nah, dapat dilihat nutrien yang ada di material yang ditempelinya itu diambil, yaitu iron-nya. Jadinya terjadi proses korosi itu. Produknya FeS sama FeOH2. Nah, ini skemanya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, produk korosi yang terbentuknya itu adalah FeOH2 yang berasal dari reaksi antara ion Fe2+ dan ion hidroksida. Nah, ini FeOH2. Dan yang satunya lagi itu FeS. FeS ini didapat dari sulfat bereaksi dengan ion hidrogen menghasilkan hidrogen sulfida yang kemudian mengalami ionisasi. Ion sulfida diikat oleh ion Fe2+, sehingga dihasilkan produk korosi FeS. Nah, ini dua. Nah, ini reaksi siklus sulfur. Ini skema siklus sulfur. Berarti dapat dilihat juga di sini, kalau selain bakteri produksi sulfat, ada beberapa jenis bakteri lain yang dapat berperan dalam siklus sulfur, yaitu bakteri produksi sulfur dan bakteri pengoksidasi sulfur. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan. Jadi korosi oleh bakteri anaerob ini sering terjadi di mana sih biasanya? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, permasalahan korosi ini biasanya terjadi di sektor kehidupan, luas sekali lah lingkupnya. Namun
banyak kita jumpai lumayan di industri yang memanfaatkan logam, seperti industri minyak dan gas. Dia tuh memanfaatkan logam yang cukup banyak. Seperti pengalaman saya, jadi saya waktu itu pernah melakukan kerja praktik di Balikpapan di salah satu perusahaan, yaitu Pertamina Hulu Mahakam. Nah, jadi di situ itu juga ada evaluasi, ada permasalahan, yaitu oleh bakteri korosi anaerob, yaitu SRB itu sendiri. Nah, SRB itu biasanya menyerang pada pipa-pipa yang memang membawa kondensat atau mengandung air juga di situ. Jadi lebih spesifiknya tempatnya itu berada di OWTU. OWTU itu Oily Water Treatment Unit. Jadi di situ tempat mengolah kondensat dan air. Nah, jadi sebenarnya kerjanya itu sendiri, SRB itu ketika dia melakukan proses korosi yang terbentuk itu terlokalisasi, atau yang kita ketahui pitting corrosion. Itu terjadinya pada bagian yang memang ada biofilmnya saja, jadi nggak semua sepanjang pipa itu bakal kena, gitu. Makanya dibutuhin monitoring yang bagus nih buat korosi ini, karena korosinya ini cuma di tempat-tempat tertentu doang. Mesti dilakukan monitoring dan inspeksi yang benar gitu, biar ketahuan. Karena kalau nggak ketahuan bisa berbahaya buat lingkungan. Pipa tiba-tiba bocor, minyak tumpah ke lingkungan, dampaknya berbahaya. Nah, ini metode pencegahannya. Nah, yang pertama itu ada bioside. Jadi bioside itu dengan menggunakan larutan kimia. Jadi kalau di Pertamina Hulu Mahakam ini yang dipakai itu MB544 dan Binar 6050. Nah, jadi itu diinjeksikannya seminggu sekali gitu bioside ini. Harganya ini lumayan mahal. Bioside. Jadi di sini dia matiin bakterinya. Bakterinya yang bisa dimatiin itu cuman yang planktonic bakteria. Jadi kalau yang udah menempel membentuk biofilm itu nggak bisa. Nah, yang kedua adalah cleaning pigging. Jadi tapi cleaning pigging ini untuk membersihkan pipa-pipa besi yang ada di industri migas. Cuman cleaning pigging ini cuman bisa di tempat yang biasanya pipanya yang besar-besar emang, yang ada tempat menerima piggingnya, tempat memasukkan piggingnya dan tempat menerima piggingnya. Jadi nggak di pipa-pipa kecil sulit untuk digunakan. Jadi kalau cleaning pigging itu sendiri dia bisa bisa ngangkat, karena kan ngebersihin pipanya di dalam. Jadi di situ dia bisa ngangkat bakteri yang sedang berkoloni yang membentuk biofilm itu sendiri. Jadi bisa dibersihin itu semuanya. Nah, menghindari low spot. Jadi seperti yang tadi kita ketahui, tempat yang disukai bakteri itu adalah yang alirannya stagnan atau lambat. Jadi tempat-tempat seperti ini harus kita hindari, baik selama melakukan desain pipeline-nya atau ketika mengatur tekanan atau kecepatan aliran di pipa itu sendiri. Nah, ini metode radiasi ultraviolet. Jadi dengan gelombang radiasi sinar ultraviolet ini itu akan mematikan bakterinya. Nah, cuman penetrasinya ini kurang baik, sehingga cenderung hanya efektif mengurangi reproduksi planktonic bakteria, namun tidak efektif untuk Shigella bakteria. Nah, ini sebenarnya ada salah satu pencegahan yang lagi dikembangkan juga nih, manfaatin bakteri. Jadi tuh digunain bakteri lainnya untuk menyerang bakteri pengkorosi. Jadi kita menggunakan suatu bakteri untuk membunuh atau menyerang
bakteri SRB itu sendiri. Namun metode ini masih dalam tahap pengembangan sehingga masih belum diaplikasikan pada dunia industri. Nah, ini salah satu pencegahannya juga, yaitu melakukan monitoring. Jadi monitor ini kita mengamati secara berkala. Yang pertama ini sunny check. Jadi kalau sunny check itu kita mengamati digunakan untuk mengetahui keberadaan bakteri SRB. Jadi banyak penelitian yang memang digunakan, banyak penelitian yang menggunakan sunny check ini untuk ngecek ini kemampuan bakteri SRB gitu. Jadi di sini airnya tadi, jadi airnya dimasukin ke inkubatornya tuh dimasukin sumbu, terus didiamin beberapa minggu. Nanti kalau warnanya hitam berarti ada SRB-nya, kalau nggak ada berarti nggak ada. Ini dapat dilihat, ini sebelum digunakan masih putih inkubatornya, setelah digunakan jadi hitam. Jadi itu ada bakteri di situ, bakteri SRB. Nah, selain itu pakai fluid analisis juga bisa. Di situ bahkan bukan cuma ngetahuin ada atau tidaknya bakteri, tapi dengan fluid analisis ini kita bisa tahu konsentrasi ionnya, ada apaan aja yang terkandung, kation anionnya, oksigen terlarutnya. Ini lebih canggih. Terus yang ketiga adalah corrosion coupon. Nah, corrosion coupon ini jadi itu material yang berbahan dasar sama dengan material yang emang pengen kita cek gitu. Jadi kalau emang kita pengen ngecek pipa karbon steel, jadi corrosion coupon kita juga harus karbon steel gitu, dan diletakkan di tempat yang emang kita pengen cek gitu laju korosinya. Jadi cara kerjanya itu sendiri itu ditempatin seperti yang di sini, itu corrosion couponnya, habis itu didiamin selama 6 bulan. Nah, didiamin selama 6 bulan, kalau di Pertamina Hulu Mahakam gitu, 6-12 bulan sebenarnya biasanya. Nah, setelah itu diambil corrosion couponnya. Nah, setelah corrosion couponnya diambil, nanti pasti ada, kalau laju korosinya lumayan tinggi, ada perbedaan weight loss gitu. Jadi yang dari pertama misalnya beratnya 50 gram, jadi beratnya berkurang berapa gram gitu corrosion couponnya. Jadi itu terjadi proses korosi. Nah, ini metode inspeksinya. Jadi metode inspeksinya itu cara ngedeteksi apakah ada crack, apakah ada laju korosi tinggi. Itu biasanya metode yang digunakan itu non-destructive test. Jadi makanya emang harus segitunya, lewat monitoring tadi, lewat inspeksi juga, dicek pipa-pipanya segala macam. Karena keberadaan bakteri anaerob ini itu nggak nentu tempatnya, di tempat-tempat tertentu, dan menyebabkan korosi terlokalisasi. Jadi berbahaya juga, bisa tiba-tiba bocor itu pipa, jadi harus dicek dengan baik. Salah satunya pertama dengan UT. Nah, dengan UT ini kita kalau di Pertamina Hulu Mahakam itu jadi UT itu cara kerjanya nanti memantulkan sinyal gelombang gitu yang nanti direfleksikan dan diubah menjadi sinyal elektrik. Nah, di situ ketahuan ketebalan pipanya berapa. Nanti dicatat berapa bulan sekali, ketebalannya berubahnya berapa mili atau sentimeter gitu. Itu nanti jadi ketahuan corrosion rate-nya berapa milimeter per year.
Nah, yang kedua ini adalah visual testing. Jadi kalau visual testing ini ngelihat langsung aja, misalnya ngelihat pipa yang karatan atau gimana, habis itu langsung ditindaklanjutin kalau emang pipa itu udah parah kondisinya. Ini jadi waktu saya KP ini tim plan inspektornya yang emang tugasnya nginspeksi pipa-pipa di Pertamina Hulu Mahakam. Terus ada radiografi testing. Nah, kalau radiografi testing ini pakai sinar X. Nanti hasilnya tuh ada gambar gitu, kayak X-ray. Kalau kita X-ray tulang, nanti di situ pipa. Nah, di situ kelihatan tuh kalau ada cacat, crack, atau porositas. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, seperti yang kita ketahui, korosi bakteri anaerob itu pada besi paling sering terjadi oleh bakteri produksi sulfat. Dalam hal ini, bakteri produksi sulfat, garis besar kerjanya yaitu mereduksi asam sulfat menjadi H2S dan H2O, yang nantinya akan bereaksi untuk membentuk produk korosi FeS dan FeOH2. Nah, bakteri ini sering berada pada lingkungan yang memang mengandung banyak logam gitu, terutama di sektor industri karena membutuhkan banyak logam biasanya. Terus korosi bakteri anaerob ini juga bersifat terlokalisasi atau pitting corrosion, yang proses awalnya itu dengan mekanisme terbentuknya biofilm. Nah, yang keempat itu seperti yang kita tadi sudah pelajari, ada banyak metode pencegahannya untuk memonitoring atau meminimalisir terjadinya korosi bakteri anaerob. Mulai tadi sanity check, fluid analysis, corrosion coupon, inspection dari UT, X-ray, visual testing, atau yang lain sebagainya, biosite mungkin. Itu semua dipertimbangkan berdasarkan keefektivitasan dan nilai ekonomisnya. Karena pasti dalam suatu perusahaan itu ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Gitu. Jadi di PHM juga Pertamina Hulu Mahakam itu dalam memilih suatu metode itu mempertimbangkan itu nilai ekonomisnya. Itu mungkin kesimpulannya. Ini dapat dilihat, ini referensinya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.